Ya, judul saya adalah Living in the Goodness of God. Artinya hidup dalam kebaikan Tuhan. Bilang sama-sama, hidup dalam kebaikan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Saya kutip dari Yakobus pasal yang pertama, ayat 12 sampai 18. Kalau tidak keberatan Bapak Ibu kita baca bergantian. Saya baca ayat yang genap, lalu Bapak Ibu sekalian bisa membacakan ayat yang ganjil. Kita mulai dari ayat 12 bergantian sampai ayat 18. Yakobus pasal pertama ayat 12, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Silakan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, silakan Bapak Ibu. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Yang menjadi tema saya ambil dari ayat 17, dikatakan di situ apa? Setiap pemberian yang baik. Makanya kita bahas hari ini dengan tema apa? Hidup dalam kebaikan Tuhan. Mari kita lihat slide pertama saya. Pendahuluan saya tulis seperti ini. Surat Yakobus ditujukan kepada 12 suku di perantauan. Mereka sedang mengalami berbagai penganiayaan, penderitaan, apalagi pencobaan yang berat dan kehilangan banyak hal karena iman mereka. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak orang yang salah persepsi. Mereka pikir gini, kalau saya sudah menjadi jemaat Tuhan, kalau saya sudah menjadi Kristen, kalau saya sudah ikut Yesus, maka mereka pikir yang ada hanya mukjizat, yang ada hanya berkat, tidak ada masalah. Setuju nggak Bapak Ibu? Sangat gak setuju. Karena ternyata dalam ayat yang kita baca, ditulis di situ, ternyata jemaat Tuhan yang ada dalam perantauan, 12 suku, ternyata mereka sedang menghadapi apa? Ada penderitaan, ada pencobaan yang berat, dan ada kehilangan dalam banyak hal. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ternyata kalau kita ikut Tuhan ada penderitaan. Tetapi yang saya mau sampaikan buat saudara, jangan sampai kita karena penderitaan kita mulai kecewa kepada Tuhan, kita mulai bersungut kepada Tuhan, dan akhirnya kita bilang, ngapain saya percaya kepada Tuhan, toh saya sudah berdoa, toh saya sudah dengarkan firman Tuhan, toh sudah saya kasih perpuluhan, tapi saya masih punya masalah. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yakobus penulis surat ini menyampaikan kepada mereka supaya siapapun kita sama dengan mereka. Kalau kita dalam penderitaan, kalau kita kehilangan banyak hal karena Yesus, jangan sampai kita kecewa. Ada orang bilang saya begini, Pak Pendeta, dulu kan saya nggak pengikut Yesus Pak. Sebelum saya bertobat, suami saya itu asik-asik aja dengan saya. Suami saya itu mesra-mesra aja dengan saya. Tetapi dia bilang setelah saya menjadi mengikut Tuhan, aduh luar biasa Pak, suami saya sekarang berubah, kasarnya luar biasa. Lalu dia bilang pelitnya luar biasa, bahkan dia main kasar dengan saya. Karena ikut Tuhan. Ada lagi anak muda bilang sama saya, Pak Pendeta, ternyata enggak asik juga jadi pengikut Yesus ya. Lalu saya tanya, kenapa sampai tanya seperti itu? Dia bilang begini, Pak Pendeta, ada orang yang saya taksir, katanya. Tahu taksir ya? Lagi dilirik-lirik. Betul ya? Lalu dia bilang gini, cewek itu cantik Pak Pendeta.
Kerjanya juga bagus. Sebetulnya dia juga mau sama saya. Tapi setelah orang tuanya, saya tahu jadi seorang Kristen. Lalu orang tuanya bilang begini, amit-amit pacaran sama pengikut Yesus. Akhirnya mereka nggak jadian. Menjadi orang Kristen, kita bisa dihambat. Menjadi orang Kristen, kita bisa dibunuh. Menjadi orang Kristen, kita bisa dianiaya. Tetapi Yakobus ingin menjelaskan kepada kita bahwa di tengah setiap persoalan kita nggak usah takut, kita nggak usah kecewa. Kenapa? Karena ada kebaikan Tuhan. Amin. Makanya saya tulis dalam slide yang kedua. Coba lihat slide yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kebaikan Tuhan adalah sumber kebahagiaan dan berkat dalam menghadapi berbagai aniaya, berbagai pencobaan, dan saat kehilangan banyak hal. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita sedang kehilangan banyak hal, ada banyak orang gak mau setia. Betul gak Bapak Ibu? Iya kan? Ketika kita lagi diberkati, orang gampang setia gak? Semua orang bilang begini, aduh pokoknya kaulah sahabat yang paling hebat. Pokoknya saya akan ada selalu di sampingmu. Walaupun nanti kalau ada yang macam-macam, saya yang langsung hajar dia. Tapi ikuti dia susah. Dia tinggalkan kita. Tapi saudara dikasih Tuhan luar biasa. Kebaikan Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan dan berkat. Bilang sama-sama, sumber kebahagiaan dan berkat. Artinya apa? Orang bisa berubah, orang bisa merancangkan yang jahat kepada kita, orang bisa berbalik kepada kita. Tetapi selama Tuhan masih bersama dengan kita, selama kebaikannya ada bersama dengan kita, ingat dia adalah sumber berkat. Amin. Maka itu saya percaya tidak ada persoalan yang terlalu berat. Tidak ada kehilangan yang terlalu besar. Sampai Tuhan gak bisa mengembalikannya kepada kita. Bapak Ibu ingat gak kisah tentang Yusuf? Yusuf ini kan seorang yang saleh, seorang yang takut Tuhan. Tetapi karena visi Tuhan, maka saudara-saudaranya merancangkan yang jahat kepada Yusuf. Dan akhirnya Yusuf harus menjadi pembantu, menjadi budak. Lalu setelah itu difitnah oleh Tante Potifar. Lalu setelah itu dia harus masuk penjara. Tapi pertanyaan saya, apakah semua rekayasa kejahatan manusia cukup atau mampu membunuh visi Tuhan bagi Yusuf? Tidak mampu. Makanya kita bilang ujungnya Yusuf menyaksikan manusia memang mereka-reka yang jahat. Tapi Alkitab bilang tetapi Tuhan dapat mereka-rekakannya untuk kebaikan kita. Itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan. Jangan pernah batasi kebaikan Tuhan dalam segala keadaan kita. Amin. Karena kebaikan Tuhan luar biasa. Coba lihat lagi. Seperti apa sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kebaikan Tuhan bagi orang percaya adalah apa? Sebuah kepastian. Bilang sama-sama sebuah kepastian. Kenapa sebuah kepastian? Karena dia adalah Bapa segala terang. Sudah luar biasa loh kalau saudara pahami ini. Kenapa sengaja saya buat berbeda warnanya? Karena Bapa segala terang artinya pertama, dia adalah Bapa buat kita. Amin. Saya mau tanya bapak-bapak di tempat ini. Adakah di antara saudara bapak-bapak yang merancangkan yang jahat buat anak-anaknya? Ini kebaktian ibu-ibu semua yang gak ada bapak-bapak ya. Mungkin ada. Manusia mungkin saja berubah. Yang waktu anaknya masih kecil dia sayang sama anaknya. Tapi setelah besar dia bisa berubah. Tetapi luar biasa, Alkitab bilang dia adalah Bapa segala terang. Artinya apa? Dalam Tuhan kita sebagai Bapa tidak ada kegelapan. Di dalam dia sebagai Bapa tidak pernah ada kejahatan. Di dalam dia sebagai Bapa tidak pernah ada kecurangan. Dia tidak pernah tega melihat anak-anaknya lalu meninggalkannya begitu saja. Karena dia adalah Bapa segala terang. Saya lihat di televisi, di YouTube. Ada orang tua yang tega membuang anaknya. Betul gak Bapak Ibu? Apalagi karena anaknya udah kebanyakan. Anaknya udah 18, hilang satu gak dicari.
Ya kan? Tapi Tuhan kita adalah Bapa segala terang. Dan dikatakan sumber segala anugerah. Saudara tahu nggak anugerah itu apa? Anugerah artinya apa? Yaitu pemberian secara cuma-cuma. Kalau sampai hari ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Kalau sampai hari ini kita diberkati Tuhan. Itu bukan karena kita hebat. Memang ada seorang orang yang sombong. Yang merasa kalau dia sukses, kalau dia diberkati karena kehebatannya. Lalu mungkin dia bilang begini, oh saya akan bisa mengembangkan usaha saya akan menjadi juara, saya akan gini kan karena saya hebat. Sorry saya ngomong, kalau kita dipercayakan Tuhan sesuatu, kalau mungkin dipercayakan Tuhan suami yang baik, kalau mungkin dipercayakan Tuhan istri yang baik, kalau mungkin dipercayakan Tuhan anak-anak yang baik, kalau dipercayakan Tuhan pekerjaan yang baik, kalau ada kesehatan yang baik, itu karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya Yakobus bilang sama umat Tuhan di perantauan, jangan takut walaupun orang jahat, walaupun orang menghina, walaupun orang membuang. Tapi dia bilang dia sumber segala anugerah. Dan Alkitab bilang dia tidak pernah apa? Berubah. Sangat keren loh Bapak Ibu Tuhan kita itu. Kebaikannya luar biasa. Dia tidak pernah berubah. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang biasanya berubah? Tuhan atau kita? Hah? Banyak di antara kita yang berubah, bukan Tuhan aja yang berubah. Kalau manusia kan kadang-kadang ngancam Tuhan, betul nggak? Iya kan? Kau lagi awal-awal muda begini, wah setia ke gereja. Yang pertama dia bilang Tuhan, awal-awal bulan saya ke gereja, apalagi ini biasanya memberikan perpuluhan ya. Ya kan? Ketika kita mengembalikan milik Tuhan, ada harapan untuk diberkati enggak? Pasti ada dong. Gak ada dong di antara kita sambil ngasih perpuluhan, biarlah saya dengan memberikan perpuluhan ini saya tambah miskin. Ya kan? Tapi pertanyaan saya, ada enggak orang-orang yang ketika mengembalikan milik Tuhan, lalu di sepanjang bulan ini dia enggak lihat berkat Tuhan yang luar biasa, dia jadi kecewa? Ada enggak? Ada. Sampai dia bilang begini, Tuhan pokoknya bulan depan gak ada lagi perpuluhan. Ini udah tanggal 28 kok Tuhan gak kembalikan berlipat-lipat ganda. Tetapi saudara dikasih Tuhan, memang manusia bisa berubah. Tetapi Allah kita dia tidak pernah berubah. Dia adalah Bapa segala terang. Dia adalah sumber segala anugerah. Dan saya percaya karena Tuhan itu terlalu baik. Kita bisa menghadapi kesulitan. Kita bisa menghadapi berbagai tantangan. Tetapi kebaikannya akan selalu tetap sama. Amin. Siapa di sini yang hafal Roma 8 ayat 28? Ada yang hafal gak kira-kira? Roma 8 ayat 28. Alkitab bilang apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja apa? Mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi tugas kita mengasihi Tuhan, tugas Tuhan menyatakan kebaikannya. Amin. Bilang sama-sama, tugas saya mengasihi Tuhan. Karena itu pertanyaan sederhana, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Coba kita lihat di poin yang saya tulis. Bagaimana hidup dalam kebaikan Tuhan? Ada 3 jawabannya. Yang pertama adalah harus apa? Bertahan dalam menghadapi pencobaan. Ada banyak orang waktu diberkati, wow semangat sekali ke gereja. Semangat sekali berdoa. Bukan cuma anak-anak aja yang diajak ke gereja. Kucingnya sama anjingnya dibawa ke gereja. Saking semangatnya. Ya. Tetapi sebaliknya ada juga orang ketika menghadapi cobaan. Dia mulai langsung kecewa sama Tuhan. Dia ingin mundur dari Tuhan. Dia ingin menyerah kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Semua kita kira-kira bisa mengalami pencobaan enggak Bapak Ibu? Hello? Makanya saya sih senang dengan teologi kemakmuran ya. Dengan teologi yang katanya tidak ada penderitaan. It's okay. Tapi ayat ini bilang, berbahagialah orang yang apa? Bertahan dalam. Berarti semua kita bisa mengalami pencobaan. Ya.
Jangan heran tiba-tiba yang selama ini suami kita kelihatannya kayak pangeran, betul nggak? Ya, tiba-tiba tergoda sama kuntilanak. Anda nggak di sini yang punya pengalaman begitu? Suaminya tadinya setia banget. Tapi tiba-tiba dia selingkuh. Itu pencobaan nggak? Bisa bagian dari cobaan. Ya kan? Ada seorang cowok yang setia banget. Tapi bisa diduakan oleh pacarnya. Tetapi yang ingin dijelaskan oleh penulis surat Yakobus, memang tidak ada jaminan bahwa setiap kita tidak akan mengalami namanya pencobaan. Bahkan setiap kita bisa saja mengalami pencobaan. Tetapi sikap kita yang menentukan apakah kita tetap mengalami kebaikan Tuhan. Bukan tergantung apa yang kita alami, bukan tergantung apa kata orang. Tetapi sikap kita menentukan apakah ketika menghadapi pencobaan kita mengalami kebaikan. Bagaimana sikapnya? Dijelaskan di sini. Bertahan. Saudara, jemaat yang disurati oleh Yakobus, mereka itu kondisinya gak baik. Kenapa gak baik? Karena tadi saya sudah jelaskan di awal, mereka ada dalam perantauan. Pertanyaan saya, kenapa mereka ada dalam perantauan? Ini kalau ada yang bisa jawab, mantap ini. Itu artinya masih tanggal muda. Biasanya kalau tanggal tua kan orang malas lah ngomong kan. Tapi kalau tanggal muda biasa masih mau jawab-jawab lah. Kenapa mereka ada dalam perantauan? Ada yang tahu nggak? Karena mereka sedang dikejar-kejar. Mereka sedang dianiaya. Mereka sedang dibunuh. Jadi jemaat itu terpencar-pencar. Maka mereka kehilangan rumahnya, maka mereka kehilangan pekerjaannya, maka mereka kehilangan hartanya, maka mereka bahkan ada yang kehilangan keluarganya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mulai mereka kecewa sama Tuhan. Kalau mereka bilang, Tuhan kami kan sudah menderita, masa si Tuhan seperti meninggalkan kami? Makanya firman Tuhan datang kepada mereka. Hei jemaat Yakobus, dia bilang, kalau kamu sedang mengalami pencobaan, bertahanlah. Bilang sama-sama bertahanlah. Kalau ahli-ahli motivator bilang begini. Sebetulnya tidak ada masalah yang terlalu besar yang dapat menghancurkan kita. Cuman dia bilang begini, cuman karena kita nggak mampu bertahan dalam sehari saja. Itu motivator. Artinya apa? Kalau kita mampu bertahan dalam sehari saja, maka para motivator bilang besok akan lebih baik. Tapi Alkitab bilang apa? Berbahagialah orang yang bertahan dalam. Jadi kalau ada cobaan gimana respon kita? Hello? Berbahagia. Tanya dulu kiri kanannya, lu ada pencobaan gak? Hah? Kau lagi ada pencobaan apa sikapnya? Berbahagia bos. Kenapa bahagia? Karena pencobaan adalah apa? Sebuah sarana untuk melatih kita supaya apa? Tahan uji. Bapak Ibu kalau punya anak suruh belajar, ada yang senyum-senyum enggak? Kalau kita punya anak ya, kita suruh belajar, ada yang bahagia banget enggak? Oh terima kasih mama udah mau diingatin. Mama bilang saya belajar 1 jam. Tapi ini nanti saya belajar 4 jam. Ada enggak? Apalagi lagi dia main game begini suruh belajar. Oh Tuhan. Berat. Tapi pertanyaan saya sederhana. Mungkin enggak anak kita jadi juara atau pintar kalau enggak belajar? Halo? Kalau ada berarti mama-mamanya pintar banget itu. Enggak belajar bisa jadi juara. Ya. Tapi yang saya pahami gini loh Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa lolos. Tidak ada orang yang bisa berhasil. Tidak ada orang yang bisa sukses tanpa ujian. Itu sebabnya sebagai orang percaya. Kadang-kadang iman kita diuji. Tujuannya apa? Untuk membuktikan kemurnian iman kita. Dan saudara kalau Tuhan temukan iman kita tahan uji. Apa hadiahnya? Coba Bapak Ibu. Kalau iman kita tahan uji, melewati berbagai pencobaan, apa hadiahnya?
Ah, ini mantap nih, ada sekolah teologi, mantap dia. Hadiahnya apa? Ia akan menerima mahkota kehidupan. Jadi nanti kalau kita semua sudah mati, ada kehidupan di sorga, ada mahkota bagi orang yang tahan uji. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau anak-anak kita sekolah nggak tahan uji, kemana larinya? Wah, lulus-lulus nganggur dia. Ya kan? Tapi kalau tahan uji, ada mahkota. Nah, itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan, bagaimana respon kita atau bagaimana kita hidup dalam kebaikan Tuhan. Ternyata yang pertama, kita harus bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau keluarga kita hari ini sedang mengalami cobaan, jangan ngamuk. Ini kan lagi masa-masa ujian ya Bapak Ibu ya. Ini kan gak ada kepastian ekonomi ya. Ada yang bilang nanti tahun depan emas jadi 4 juta per dolar. Per dolar, aneh banget per dolar. 4 juta per gram, kok per dolar. Ini kayaknya lagi banyak dolar ini, gak ada yang komen ya. Harusnya itu salah Pak, itu per gram. Iya kan? Ada yang bilang besok tahun 2026 akan ada krisis global. Kita gak tahu mau kemana arahnya. Tapi firman Tuhan sudah menyampaikan kepada kita. Masalah apapun yang kita hadapi, situasi apapun yang kita hadapi, kita nggak perlu kecewa, kita nggak perlu bingung, kita nggak perlu bimbang. Kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan yang baik yang menopang kita dalam pencobaan. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kebaikan Tuhan? Maka yang kedua, kita baca sama-sama apa? Harus setia apa? Mengasihi Tuhan. Dikatakan begini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Pertanyaan saya sederhana, apakah semua jemaat Tuhan atau apakah semua hamba Tuhan sudah mengasihi Tuhan? Halo, kira-kira semua enggak yang ada di sini mengasihi Tuhan? Hah? Atau tanya sebelah, kau kira-kira mengasihi Tuhan enggak? Belum tentu. Orang yang nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Air ingus keluar. Air telinga juga keluar. Belum tentu mengasihi Tuhan. Kan orang kalau nangis di gereja itu biasanya dua. Satu, kalau nyanyi nangis, satu. Bisa karena ada urapan Tuhan. Atau bisa karena besarnya masalahnya. Dulu waktu saya masih hidup susah banget. Aduh. Saya kalau nyanyi di gereja. Itu saya selalu nangis. Sampai setiap hari saya datangin gembala. Saya dipelukin, dielus-elus. Dia pikir ini orang masalah apa. Jadi jangan sudah pikir kalau orang nyanyi di gereja, lalu dia nangis, kita pikir dia udah sayang banget sama Tuhan. Dia lagi diurapi Tuhan. Belum tentu, dia hanya menangis bisa saja karena menantikan jawaban Tuhan. Tetapi saudara dikasih Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, itu satu buktinya. Dalam Yohanes 14, orang yang setia kepada Tuhan ditandai dengan melakukan firman-Nya. Saudara dikasih Tuhan, kita diciptakan Tuhan supaya kita mengasihi Dia. Amin. Itu tujuannya. Kalau Bapak Ibu ditanya, kenapa sih saya diciptakan Tuhan? Jawabannya sederhana, supaya kita mengasihi Tuhan. Bukan supaya kita mengasihi yang lain. Karena saudara kalau baca perikop yang kita baca, di situ juga dijelaskan ada orang yang hidupnya ternyata mengalami pencobaan bukan karena mengasihi Tuhan, tetapi karena hawa nafsunya yang jahat. Jadi pertanyaannya, ada enggak orang di gereja tapi dia juga mengasihi dunia? Ada enggak orang di gereja tapi dia juga mengasihi keinginannya sendiri? Ada enggak? Ada. Makanya kalau kita lihat pejabat-pejabat, ada juga pejabat-pejabat Kristen yang ketangkap korupsi. Pertanyaan saya, mereka di gereja enggak? Di gereja juga. Biasanya mereka duduk di mana? Di depan apa belakang? Di depan dia. Dia dari lobi udah disambut, dia sampai ke depan.
Mulai dari gembala berjejer sama pengerja sampai jemaat sabuk dia. Bahkan bangga kalau orang foto. Bagus dong kalau kita bisa foto sama pejabat. Tapi yang mau saya bahas bukan soal fotonya. Yang saya bahas adalah bahwa ada orang yang kelihatannya setia kepada Tuhan, tapi belum tentu setia. Kenapa? Karena dia rajin ke gereja, dia rajin mendengarkan firman Tuhan, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh melakukan firman. Makanya saudara, kita bilang apa? Orang yang diberkati bukan sekedar orang yang mendengar firman, tetapi orang yang melakukannya. Inilah yang menjadi pergumulan buat kita masing-masing. Karena kalau kita mau jujur hari-hari ini, ada begitu banyak khotbah-khotbah yang bagus. Betul ya Bapak Ibu ya? Kau lihat pendeta-pendeta sekarang kan jago-jago menguraikan firman ya. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat-jemaat Tuhan, apakah si pengkhotbah menghidupinya? Belum tentu gitu kita selesai ibadah, masih ingat khotbahnya. Betul nggak Bapak Ibu? Coba nanti kita tes masing-masing ya. Ini kan saya cuma 3 khotbah, 3 poin ya. Saya kan biasa singkat saja kalau khotbah ya, supaya sederhana ya. Ada cuma 3 poin, nanti saudara ketemu saya minggu depan, masih ingat gak poinnya? Kalau masih ingat, itu bagus. Tapi biasanya gak sampai minggu depan kita pulang gereja. Tadi ada apa khotbah pendeta? Saya agak lupa ya, yang saya ingat dia gak keringat si pendetanya, itu yang diingat itu. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Yang kedua adalah harus setia apa? Mengasihi Tuhan. Dan saudara dikasih Tuhan, Alkitab bilang, hukum yang utama dalam Alkitab. Dan isi dari seluruh perjanjian lama cuma 2. Satu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hatimu. Betul gak sih Bapak Ibu kita udah mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Makanya Alkitab bilang bahwa kita diciptakan untuk mengasihi Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang mengasihi Tuhan, itulah yang berkenan dan akan mengalami kemuliaan Tuhan. Amin. Karena itu yang kedua, bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Maka yang kedua jawabannya apa? Harus hidup mengasihi Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan? Yang ketiga, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Harus hidup dalam kedaulatan Tuhan. Dikatakan seperti ini, atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara ciptaannya. Berarti bagaimana hidup dalam kebaikan Tuhan? Yang ketiga, harus hidup dalam kedaulatan Tuhan. Apa sih arti kedaulatan Tuhan? Kalau kita bilang saya hidup dalam kedaulatan Tuhan, berarti kita tempatkan Tuhan sebagai yang berkuasa dan kita tempatkan diri kita sebagai orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Itu artinya menjadikan kedaulatan. Dan saudara coba lihat ayat yang di ayat ini dikatakan, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita. Ini dalam loh Bapak Ibu artinya. Kalau kita ada hari ini bukan karena hebatnya kita. Kalau kita ada hari ini bukan sekedar karena saya kan ada lahir karena bapak saya dan mama saya menikah. Betul. Lalu kan ada orang bilang, saya kan lebih kudus dari dia, saya kan lebih mulia dari dia. Dia kan anak hasil kecelakaan. Tahu hasil kecelakaan? Hah? Bukan kecelakaan motor. Kecelakaan itu maksudnya, dia jalan-jalan ke puncak, ya kan? Yang pacaran, pergi ke puncak jalan-jalan. Pulang dari puncak, masuk angin dia. Udah digosok-gosok pakai minyak kayu putih masih dicek. Bunting dia kalau kata Pak Gembala. Itu namanya kecelakaan. Tapi saya mau beritahu buat saudara, bagaimanapun caranya kita ada di dunia, apakah kita lewat keluarga yang harmonis, apakah kita dengan cara yang tidak harmonis, dengan disebut dengan anak yang
Orang bilang anak yang haram. Buat saya nggak ada anak yang haram. Nggak ada yang haram. Kenapa nggak ada? Karena dia bilang apa? Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita. Makanya saudara dikasih Tuhan, kita mesti pede. Bilang sama-sama pede. Apa arti pede? Persekutuan doa, bukan persekutuan doa. Percaya diri. Walaupun ada di antara kita hidungnya mancung ke dalam, tahu ya mancung ke dalam ya. Nyaris gak ada hidung. Tapi gak apa-apa. Kita gak usah minder. Kenapa gak perlu minder? Karena ayat ini bilang apa? Ayat ini bilang apa Bapak Ibu? Kita adalah dijadikan oleh Tuhan. Menurut Bapak Ibu kalau Tuhan yang menjadikan bisa salah gak? Hah? Atau tiba-tiba Roh Kudus bilang sama Yesus, komplain dia. Aduh kasihan itu si Budi, harusnya kemarin lu bikin mancungnya bagus tuh, lu salah lu. Ada gak yang begitu kira-kira? Gak ada bos. Apapun bentuknya kita, semua kita ada karena kehendak Tuhan. Amin. Semua kita ada karena apa? Tuhan yang menjadikan kita. Berarti kalau Tuhan yang menjadikan kita, kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Khususnya ketika kita menghadapi pencobaan. Bapak Ibu, kapan orang mulai merasa dirinya gak butuh Tuhan? Cuman dua. Satu, ketika hidupnya begitu diberkati. Itu salah satu. Orang kalau udah begitu diberkati, bisa dia bilang, oh saya ini sukses bukan karena Tuhan. Ini karena saya yang hebat. Tapi yang kedua, kapan orang kadang-kadang merasa nggak butuh Tuhan, merasa tidak ada dalam kedaulatan Tuhan, merasa Tuhan nggak peduli dalam hidupnya. Yang kedua, bisa karena mengalami pencobaan-pencobaan yang begitu berat. Contoh di Alkitab, siapa Bapak Ibu yang karena menghadapi cobaan yang berat sampai tidak percaya Tuhan? Siapa menurut Bapak Ibu? Ada nggak? Ada. Istri Ayub. Ya kan? Saya bisa bayangkan istri Ayub waktu mereka diberkati. Wah dia puji-puji Ayub. Dia puji-puji Tuhannya. Mungkin dia bilang, Tuhan Allahnya Ayub, Tuhan Allahnya kami. Engkau luar biasa memberkati kami. Kami mau setia kepada Tuhan. Kami mau mengabdi kepada Tuhan. Karena engkau terlalu baik bagi hidup kami. Tapi Bapak Ibu, setelah dia mengalami kesusahan, dia menjadikan Tuhan berdaulat atas hidupnya enggak? Bahkan dia bilang sama suaminya, Ayub, masih setiakah engkau kepada Allahmu? Lalu apa kalimat selanjutnya? Kutukilah dia dan matilah kau, kata orang Batak. Ya, tapi yang pasti istrinya enggak Batak tuh. Kalau orang Batak, matilah kau, katanya. Iya kan? Saudara, ada banyak orang yang saya bilang nih, makanya firman ini disampaikan kepada jemaat Tuhan yang dalam penganiayaan, dalam penderitaan. Yakobus bilang begini, walaupun saat ini kau sedang menderita, tapi jangan kecewa sama Tuhan, jangan memberontak sama Tuhan, jangan meninggalkan Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan, karena dikatakan di sini, penderitaan diizinkan Tuhan supaya kita menjadi anak yang sulung dari ciptaannya. Saudara, tujuan kita menjadi Kristen bukan sekedar supaya diberkati. Saya akan berdoa supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Tapi dengan baik, tujuan kita menjadi orang Kristen, tujuan kita datang ke gereja bukan sekedar dapat mukjizat, bukan sekedar supaya dia kelepasan, tapi tujuan kita datang ke gereja supaya hidup kita semakin disempurnakan, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya, lebih mulia dari ciptaannya. Ada yang bilang sama saya, percuma Pak Pendeta suami saya itu ke gereja. Pulang dari gereja dia kayak binatang, bukan kayak anak suluk. Makanya kalau kita ke gereja bukan sekedar absen. Tapi kita datang ke gereja supaya hidup kita semakin disempurnakan. Menjadi anak sulung. Dan saya percaya kalau hidup kita semakin disempurnakan, berkat Tuhan pasti mengalir dalam hidup kita. Amin. Kenapa? Karena dia adalah Bapa yang sempurna.
Karena dia adalah Bapa segala terang. Karena dia adalah sumber segala anugerah. Karena dia Allah yang tidak pernah berubah. Itulah sebabnya untuk kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Maka yang ketiga harus hidup dalam kedaulatan Tuhan. Waktu ada masalah jangan berontak sama Tuhan. Waktu ada masalah jangan bimbang sama Tuhan. Harusnya kita bilang begini seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itulah sebabnya di akhir hidup Ayub. Dia mengalami berkat double portion. Anak-anaknya diberkati kembali. Keluarganya diberkati. Usahanya diberkati kembali. Kenapa? Karena dia melewati berbagai ujian. Dengan tetap menjadikan Tuhan yang berdaulat dalam hidupnya. Kesimpulan saya seperti ini. Mari kita lihat kesimpulannya. Kebaikan Tuhan adalah apa? Sumber berkat dan sukacita bagi setiap orang yang apa? Mengasihi Tuhan dan mempercayakan diri kepadanya dalam melewati berbagai ujian dan berbagai cobaan iman. Jadi kalau mau diberkati, kalau mau lihat kebaikan Tuhan, dan kalau saat ini sedang ada ujian iman, sedang ada dalam pencobaan-pencobaan yang berat, ingat, tetaplah mengasihi Tuhan. Amin. Ingat, tetaplah mempercayakan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mempercayakan diri dalam setiap keadaan kita, kita percaya tangannya yang hebat, kebaikannya akan menuntun hidup kita. Sehingga kita melihat kemenangan bersama dengan Bapa di sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala.